Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi mengenai teori belajar. Sebelum kami menjelaskan mengenai teori belajar, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama teman saya Hendrika Simanjuntak, yang kedua saya sendiri Nur Halijah, dan yang ketiga adalah teman saya Tengku Syarifah Nadira. Berdasarkan hasil diskusi kami, teori belajar yang kami jelaskan adalah teori belajar menurut Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Teori belajar Edward Lee Thorndike ini akan dijelaskan oleh teman saya Hendrika. Kepada Hendrika, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan rangsangan yang diberikan untuk mendapatkan respon dari objek. Rangsangan tersebut dapat berupa pikiran, perasaan, atau hal lainnya. Sedangkan respon merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh objek ketika stimulus diberikan. Menurut Thorndike, proses belajar harus melalui trial dan error. Dalam hal ini, Edward Lee Thorndike menggunakan eksperimen seekor kucing untuk menjelaskan teori belajar trial dan error. Pada slide ini, diperlihatkan seekor kucing yang lapar dimasukkan ke dalam puzzle box yang dilengkapi alat pembuka bila disentuh. Sementara di luar kotak ditaruh ikan. Kucing dalam puzzle box bergerak ke sana kian kemari untuk mencari jalan keluar, akan tetapi gagal. Kucing terus melakukan usaha dan terus gagal. Keadaan ini terus berlangsung. Hingga pada suatu ketika, kucing tanpa sengaja berhasil menarik seutas tali untuk membuka pintu sehingga tanpa disengaja, pintu puzzle box terbuka dan kucing dapat memakan ikan di depannya. Dalam hal ini, ketika percobaan Thorndike diulang-ulang dan pola gerakan kucing sama saja, namun semakin lama kucing dapat membuka pintunya. Gerakan usahanya semakin sedikit efisien. Dalam gerakan kucing tadi terdapat kemajuan tingkah lakunya, sehingga pada akhirnya ketika kucing dimasukkan ke dalam box puzzle lagi, kucing dengan mudah bisa menarik tali pembuka box tersebut. Setelah Thorndike melakukan eksperimen terhadap seekor kucing, maka menghasilkan hukum-hukum pokok belajar yang dimana diantaranya yang pertama ada Law of Readiness, di mana Law of Readiness ini menyatakan bahwa dalam belajar organisme seperti kucing tadi atau individu harus dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun mentalnya untuk menerima atau mempelajari pengetahuan dan perilaku baru agar mencapai keberhasilan. Kemudian, ada keterkaitan terhadap kesiapan belajar menurut Thorndike, di mana satu itu kesiapan untuk belajar atau merespon stimulus dapat menimbulkan kecenderungan untuk bertindak, di mana jika seseorang, organisme, ataupun individu, bahkan peserta didik sudah siap belajar, maka bisa merespon stimulus yang diberikan sehingga dapat menimbulkan suatu tindakan. Yang kedua itu organisme atau individu yang sudah siap untuk bertindak, apabila tidak bertindak akan menimbulkan ketidakpuasan. Seperti seseorang atau individu yang sudah siap belajar untuk bertindak atau juga merespon dari stimulus yang diberikan, akan tetapi mereka tidak melakukan tindakan tersebut sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dan akan menimbulkan respon-respon yang lain sehingga mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Ketiga, keterkaitannya terhadap kesiapan belajar apabila organisme atau individu yang tidak siap untuk bertindak tetapi dipaksa akan menimbulkan ketidakpuasan juga dan berakibatkan dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk mengurangi dari ketidakpuasan itu. Hukum yang kedua yaitu Law of Exercise, di mana Law of Exercise ini menyatakan bahwa untuk menghasilkan tindakan yang sesuai dan memuaskan untuk merespon suatu stimulus, maka seseorang harus mengadakan percobaan dan latihan yang berulang-ulang. Seperti eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing tersebut, yaitu
Kucing tersebut melakukan latihan yang berulang-ulang sehingga mendapatkan jalan membuka pintu dari puzzle box tersebut, sehingga menghasilkan tindakan yang sesuai dan memuaskan. Yang ketiga, hukum law of effect, di mana law of effect ini menyatakan bahwa setiap organisme memiliki responnya sendiri-sendiri dalam menghadapi stimulus dan situasi yang baru. Jika sebuah tindakan diikuti oleh perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu akan diulang kembali akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Kemudian bagaimana penerapannya di kelas akan dijelaskan oleh teman saya Tengku Syarifah Nadira. Kepada Tengku, dipersilakan. Jika dalam penerapan pembelajaran, contohnya yaitu ketika guru memulai proses pembelajaran, guru memberikan pancingan langsung menggunakan pertanyaan pembelajaran yang lalu. Apabila siswa merespon dan paham dengan yang dijelaskan, maka guru langsung melanjutkan pembelajaran. Tetapi apabila siswa tidak merespon atau tidak tanggap dengan pertanyaan yang diberikan, maka guru tersebut terus mengulang kembali pertanyaan dan menyangkutkan kembali materi yang sebelumnya, hingga siswa tersebut paham akan pertanyaan dan bisa menjelaskan dari jawaban yang mereka punya. Itulah dia 3 hukum hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike dan juga bagaimana penerapannya di kelas. Selain 3 hukum tersebut, ada juga beberapa hukum lainnya yang berdasarkan hasil dari eksperimen Thorndike, di mana yang pertama law of multiple response. Jadi hukum ini itu ketika suatu respon tidak menghasilkan kepuasan, maka individu atau organisme akan cenderung berinisiatif untuk melakukan respon baru yang lain. 2. Law of attitude atau bisa disebut law of set dan law of disposition, di mana bahwa respon yang dilakukan oleh individu itu ditentukan oleh cara penyelesaian individu yang khas dalam menghadapi lingkungan kebudayaan tertentu. Sikap tidak hanya menentukan yang dikerjakan oleh seseorang, tetapi juga apakah respon-respon tersebut memuaskan atau tidak memuaskan baginya. 3. Law of partial activity, di mana hukum ini bahwasanya individu atau organisme itu dapat bereaksi secara selektif gitu, dapat memilihnya gitu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Keempat, itu ada law of response by analogy, di mana hukum ini bahwasanya setiap individu itu bereaksi terhadap situasi baru yang sebagaimana dia bereaksi terhadap situasi yang mirip dengan itu sebelumnya, atau ia akan bereaksi terhadap hal atau unsur tertentu dalam situasi yang telah berulang kali dihadapinya. Maka dari hukum ini seorang itu bisa bereaksi dengan situasi yang baru dengan pengalaman yang sebelumnya gitu. Yang kelima itu law of associative shifting, di mana hukum ini bahwasanya menyatakan bila suatu respon itu dapat dipertahankan berlaku dalam serangkaian perubahan-perubahan pada situasi yang merangsang, maka respon itu akhirnya dapat diberikan kepada situasi yang baru. Jadi 5 tambahan hukum lainnya ini adalah sebagai tambahan dan juga pendukung terhadap 3 hukum pokok belajar yang sudah dijelaskan. Jadi itulah dia hasil diskusi kami terhadap teori belajar menurut Lee Thorndike ini. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.